Hai, perkenalkan nama saya Najia Zulfitil Aziza dengan NIM 2388201016 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4 tahun 2025. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan dan klasifikasi media pembelajaran, yang mana materi ini terkait dari mata kuliah media pembelajaran bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak UNES MPD. Materi yang saya bawakan ini terbagi menjadi 3, yaitu ada perkembangan media pembelajaran, lalu peran guru dalam perkembangan media, dan yang terakhir ada klasifikasi media pembelajaran. Langsung saja, yang pertama ada perkembangan media pembelajaran. Di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada media tradisional, lalu yang kedua media elektronik, yang ketiga ada media digital, dan yang terakhir ada media interaktif. Untuk yang pertama media tradisional, yang mana digunakan sebelum adanya teknologi modern. Contohnya seperti papan tulis, buku cetak, gambar, poster, dan alat peraga nyata. Lalu yang kedua, media elektronik, yang mana mulai digunakan saat teknologi berkembang. Contohnya seperti radio pendidikan, televisi, OHP, dan film pembelajaran. Lalu yang ketiga ada media digital, yang mana memanfaatkan komputer dan internet. Contohnya seperti PowerPoint, Google Scholar, e-learning, YouTube edukasi. Lalu yang keempat ada media interaktif, yang mana teknologi yang canggih membuat pembelajaran lebih menarik dan imersif. Berikutnya yang kedua ada peran guru dalam perkembangan media. Di sini terbagi menjadi 3, yaitu sebagai fasilitator, lalu sebagai inovator, dan yang terakhir sebagai evaluator. Yang mana guru sebagai fasilitator ini guru yang menggunakan media pembelajaran untuk membantu siswa memahami materi. Contohnya seperti menggunakan video animasi untuk menjelaskan konsep sains. Lalu yang kedua yaitu guru sebagai inovator, yang mana guru mencari cara untuk menyajikan materi menggunakan teknologi, seperti menggunakan simulasi interaktif dalam pembelajaran matematika. Lalu yang ketiga, guru sebagai evaluator, yang mana seorang guru menilai efektivitas media yang digunakan dan menyesuaikannya sesuai kebutuhan siswa. Contohnya seperti setelah menggunakan learning, lalu guru mengevaluasi apakah siswa lebih memahami materi dibandingkan metode tradisional. Berikutnya yang terakhir adalah klasifikasi media pembelajaran, yang mana media pembelajaran dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai aspek seperti indera yang digunakan, teknologi yang digunakan, dan tingkat interaktivitasnya. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing klasifikasi. Untuk klasifikasi media pembelajaran yang berdasarkan indera yang digunakan, yaitu klasifikasi ini didasarkan pada cara informasi yang disampaikan kepada siswa, seperti melalui pendengaran, penglihatan, atau kombinasi keduanya. Yang pertama ada media audio. Media yang hanya mengandalkan suara untuk menyampaikan informasi, contohnya seperti radio pendidikan, podcast, atau rekaman pembelajaran. Berikutnya ada media visual, yang mana media yang hanya mengandalkan gambar atau teks tanpa suara, contohnya seperti buku, poster, diagram, dan foto. Dan yang terakhir ada media audio visual, yang mana media yang menggabungkan suara dan gambar untuk meningkatkan pemahaman, contohnya seperti video pembelajaran atau presentasi interaktif. Berikutnya klasifikasi media pembelajaran berdasarkan teknologi yang digunakan, yang mana klasifikasi ini membedakan media berdasarkan tingkat teknologi yang digunakan dalam penyampaiannya. Yang pertama ada media konvensional,
yaitu media yang menggunakan alat sederhana tanpa teknologi digital. Contohnya seperti papan tulis, buku cetak, dan alat peraga. Yang kedua ada media digital, yaitu media yang memanfaatkan teknologi komputer dan internet, contohnya seperti PowerPoint, e-learning, atau aplikasi pembelajaran seperti Google Scholar. Berikutnya, klasifikasi media pembelajaran berdasarkan interaktivitas, yang mana klasifikasi ini menunjukkan sejauh mana siswa dapat berinteraksi dengan media pembelajaran. Yang pertama ada media pasif, lalu media interaktif, dan yang ketiga ada media hiperaktif. Yang mana media ini memberikan pengalaman lebih imersif dan mendalam melalui teknologi canggih. Baik, kesimpulan dari materi ini adalah media pembelajaran dapat diklasifikasikan berdasarkan indera yang digunakan, teknologi, dan tingkat interaktivitasnya. Pemilihan media yang tepat sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dan pastinya, guru juga harus memahami karakteristik setiap media agar dapat menggunakannya sesuai dengan kebutuhan siswa.